Wa amma saumul khawasi itu. Wa amma saumul khawasi, adapun puasanya orang khawas, bukan khawas ini ya, khawas, bahwa saumus solihin yaitu puasanya orang-orang solihin. Wahwa kaful jawarihi anil atami, yaitu menjaga seluruh anggota badan dari segala macam kemaksiatan. Bukan cuma kagak makan kagak minum, tapi menjaga seluruh anggota dari kemaksiatan. Fala yatimmu dzalika, tidak akan bisa sempurna yang demikian illa bimudawamati khamsati asya'a, kecuali dengan membiasakan 5 hal. Al-awalu qaddul basari an kulli ma yadhummu syar'an atau yudhammu syar'an. Al-awalu yang pertama qaddul basari, yaitu mengendalikan pemandangan, bukan merem, mengendalikan pemandangan dari apa-apa yang dikecam oleh syara. Kenapa Ustaz Asmi dikecam? Dikecam apa deh? Dimaki-maki? Hah? Dilarang, dimaki-maki. Kalau kagak dilarang udah maki-maki. Watani ibdul lisani anil ghibati wal kirbi wan namimati wal yaminil gomusi. Yang pertama tadi itu, puasa yang sempurna adalah mengendalikan mata, pandangan mata dari yang dilarang syara. Itu modola. Ngelihat boleh ngeliatin, yang kagak boleh. Hah? Denger boleh dengerin, yang kagak boleh. Gitu. Hah? Mandang boleh, memandangi yang tidak boleh. Begitu Ustaz Asmin. Yang kedua, menjaga lidah, memelihara lidah daripada ghibah, ngegosip. Ghibah itu bahasa Arab, bahasa itu ngegosip. Hah? Gosip, kalau gosip bahasa Arab, itu bahasa lain, gosip mah. Kalau gosip lain lagi. Gospot, gosip. Apa gosip? Ngomong-ngomongin orang, ngomong-ngomongin kejelekan orang. Kalau cakapannya boleh. Lagi puasa ngomongin kebagusan orang boleh. Gitu. Yang dilarang ngomongin kejelekannya, itu gosip namanya. Wal kidbi, dan dusta. Meskipun nyanyiannya enak loh, lagunya mah enak, dusta itu. Lu mau nggak ngerti mau jawab, lu mau lagu-lagu diem udah, lu mau lagu ngerti tilil doang apa dah. Lagunya mah enak, dusta. Tapi kagak enak kalau orang didustain. Hah? Dustain kagak enak. Enak didustain belum? Enak. Enak. Paham. Hah? Iya. Iya, nggak boleh, makanya lagi puasa lidah dijaga, jangan ngedusta. Tapi dusta yang dilarang yang ngerugiin orang lain. Kalau nggak ngerugiin mah enggak. Itu kan dusta macam-macam. Kalau cuman kayak kita banyol-banyolan gitu kan, bohong. Hah? Janganlah, biar boleh ini. Andai kata terpaksa, gitu ya. Kayak apa contohnya? Yang kagak rugiin, yang banyol. Udah mandi, udah, gitu. Hah? Udah duluan, nggak apa-apa, nggak rugiin, nggak apa-apa. Gitu. Itu nggak apa-apa. Lu nggak pakai celana dalam ya? Pakai dong. Belum kagak? Bohong. Itu bohong juga kan namanya kan?
Iya. Hah? Hah? Buah mana? Enggak ada tuh, enggak ada. Iya boleh. Tuh, dia mau begitu tuh, lagi puasa kek. Biasa. Tadi kemplang sama bini. Lagi puber ya. Dan ntar kalau kemah ke musola lagi gimana? Kalau lebaran. Iya. Terus wan namimati dan namimah. Namimah artinya ngadu-ngadu domba, nyampein omongan dibuat-buat, dilebih-lebihin, itu namanya namimah. Tujuannya memecah belah orang. Jadi nyampein omongan yang kagak benar, tujuannya memecah belah persahabatan, itu namanya namimah. Hah? Itu namanya orang yang palanya 7, mukanya 7. Tuh enggak ada guna-gunanya, main ke sono nyeritain, cuma ayak uyuk nyeritain orang aja tuh orang itu tuh. Itu enggak boleh. Kalau ada ya jangan ikutin, biar dia begitu, itu jangan ikutin lah. Provokator bahasa sekarang itu. Namimah provokator. Hah? Iya bahasa lu namimah, bahasa Arab ya bahasa provokator. Membuat orang pada pecah hubungannya sama persahabatannya benar. Hah? Kita ngomong-ngomongin juga. Apa? Kalau namimah main. Kalau gibah mah satu, ini mah tujuannya orang lagi pada rukun berdua supaya pecah. Namanya kalau bahasa orang kampung mah marah pakai nyambat. Modolah nih. Romo marah yang nyambat. Romo kagak marah dikewek ngajak-ngajak, kita marah begitu. Itu namanya namimah tuh. Kalau marah pakai nyambat, marah aja lo, jangan ngajak orang. Gitu. Nunggu dosa keliling aja, ngajak kita marah yuk, marah begitu. Itu melebur kutek situ. Omongan kutek itu dari dia oper kayak bola. Oper kalau bola masuk gawang. Omongan. Itu namanya namimah. Makanya jadi anak masih namanya bahasa Arab jadi namain Ustaz Satri. Nama perempuan siapa? Namimah, Siti Namimah. Jelek dah. ya kepito Bahasa Arab. Provokator. Namimah. Bagus bahasa Arab. Namimah. Antrenya bahaya. Apalagi wal yaminil ghamus, sumpah palsu. Sumpah palsu. Sumpah palsu. Kagak dosa dia mensumpah bukan demi Allah, bukan demi Anglo. Demi Anglo dah. Ya Anglo bukan. Agak dosa dia mensumpah demi Anglo. Saking pasenya juga sudah begitu. Iya. Itu namanya yamil gomus. Termasuk nih 5 nih membatalkan pahala puasa. Memandangi dengan syahwat, ngomongin orang gibah, dusta, ngadu domba, dan sumpah palsu. Ini membatalkan pahala puasa. Bukan puasanya. Puasanya enggak batal, cuman kagak dapat pahala. Itu kasihan, kosong. Hah? Ya daerah masing-masing ada sebuah pocong. Nah, itu ada pocongnya, Cong. Itu mah tradisi adat istiadat aja.
nggak ada. Sumpah mah yang pakai wallahi itu nggak pernah di DPR MPR asal ngelantik sama pocong kagak. Asal dilantik di DPR MPR pakai ada Quran belakangnya gitu, disumpah pakai sama pocong lagi. Itu mah orang teradan gawe manigan pocong. Ya ketiban kan, itu kan ngambil dari Al-Quran cerita waktu Nabi Musa di Jabal Tur Sina kan, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Waktu kami berjanji pada kaum Israel, kami angkat Jabal Tur di kepalanya. Ayo terima enggak lo? Kata gue tibanin begitu. Gunung ya Allah kan kuat sama ente. Bini ente udah diangkat, itu gue berat banget sampai. Iya kan? Warofana fauqakumut tur udzu ma'atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kan surah Al-Baqarah itu. Jadi ikut dari itu kena Nabi orang Israel waktu dia ambil baiatnya oleh Allah, diangkatin gunung katanya, lu kagak ambil gue tibanin. Kata Rasulullah sungguh terpaksa. Nah, sekarang Al-Quran itu segini, gue di belakang. Kalau depan gak kelihatan muka udah foto lagunya. Kecil lagi miring. Emang di wisuda di sini doang, ya di sinting. Lagi bener-bener sini di sinting jadinya. Kalau di wisuda sinting, di sini di sinting ini. Gitu bang. Itu ayatnya ada wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudzu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Itu asalnya. Lima rawa Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol khamsatu asya'a tuhbitus shauma. Ada 5 macam yang menghapuskan pahala puasa. Ini ada di sini. Aitub tilu tawabahu, artinya membatalkan pahalanya. Al-kidbu, pertama bohong, dusta. Wal ghibatu, yang kedua ghibah, gosip. Wan namimatu, domba-domba diadu-adu. Tuh, yang ketiga ya. Yang keempat wal yaminul ghamus, saksi palsu, sumpah palsu. Yang kelima wan nazru bisahwatin, memandangi dengan penuh syahwat. Itu yang batal. Gitu. Membatalkan pahala 5 tuh. Ini ada hadisnya. Jadi 5 macam yang membatalkan pahala puasa. Kasihan meskipun dia puasa tapi nggak ada pahalanya. Udah capek banget ya menolak bilang. Itu. Ya. Dan Nasir bilangnya tidur. Udah seminggu sekali tidur lagi. Watalitu kaful udhuni an istima'i kulli makruhin. Yang ketiga, mengendalikan telinga dari mendengarkan tiap-tiap yang tidak enak, yang dimakruh. Kadang-kadang kita yang makruh, motongin kuku makruh katanya, ngorekin kuping makruh, yang haram diliatin. Hah? Iya, nggak boleh. Yang makruh dijagain, masa yang harus dikerjain. Warabi'u kafu jamil adha'i anil makarihi. Yang keempat, mengendalikan seluruh anggota dari hal-hal yang dibenci syara, dibenci agama. Wakaful batni anis subuhati waqtal iftari, dan menjaga perut dari barang-barang subhat waktu berbuka puasa. Yang yakin halal dimakan, kalau yang subhat jangan. Makanya kalau pengen yakin banget halalnya, ngendon buka puasa.
ngendon rumah orang. Halalnya nyata ya. Hah? Lah dibagi, haram rumah halal dibagi. Dibagi mah halal banget. Loh ya, yang kita tahuin rumahnya Magi Oman, orang alim juga namanya kan. Ya dibagi lah, halal banget. Kalau buka puasa di rumah mungkin ragu-ragu paling ngojek kita. Narik gadis, narik nenek. Kalau narik nenek halal dah, kalau narik gadis kurang lebih halal. Ya kan kalau narik nenek ikhlas ya. Kalau narik gadis kurang lebih ikhlas apa nah? Hah? Tuh ada terima gitu. Jadi yang paling halal banget mah buka puasa itu jangan sampai ngendal subhat di rumah orang lah. Muter. Hari ini rumah satiri, besok rumah senasi, rumah sebuah misa terus muter. Sebulan udah kagak habis. Nah, jangan pengen subat, apalagi yang haram ya subatnya jangan. Orang yang solid puasanya begitu. Waktu buka puasa diperhatikan, jangan sampai makan subhat. Yang subhatnya dilarang, apalagi yang haram. Idlama nalisomi anit to'amil halali summal ibtori al harami. Karena tidak ada artinya puasa nahan diri dari makan yang halal, tahu-tahu waktu buka makan yang haram. Dari pagi yang halal tahanin, masa pas buka yang haram gitu. Hah? Ya? Bukan Asia. Asia cakep. Asia ya sih. Iya. Dari pagi yang halal kita nggak makan. Giliran batal puasa, buka puasa pakai haram. Kata malaikat, lagu apa lo? Itu mendola. Makanya yang halal aja dah. Terima kasih bang. Iya. Apa ngeremnya tadi kebanyakan? Itu doang ada. Ya iya duitnya mahal, kagak jadi halal, duitnya kena ngerem dulu. Iya penyebabnya bukan bayarannya, bukan ngeremnya. Ngerem. Iya. Ya kan ada hasilnya, kalau kena kerjanya kurang halal, hasilnya juga mengaruhi, mengoman lah gula. Emang yang paling murni batalnya memang becak. Ada batasnya lagi tuh mak. Ada joknya ditutupin kagak kelihatan kan, rambutnya kagak kelihatan dulu, waduh. Tuh halal mati udah. Kang Delman juga begitu, Kang Delman. Biar cantik banget cuma dibelakangin aja. Makanya kata bocah yang paling blorowan dunia apa? Kang Delman. Kenapa? Ada gadis cantik belakangin, malah bolongku udah diliatin. Hah? Ada gadis di belakangin, bolongku udah diliatin. Halal banget kalau Delman ngomong dola. Ya gitu. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting hati. Yang penting hati. Gitu. Ilok udah temen sama Nurjati masih hatinya jelek. Nama Nurjati apa? Syekh Nurjati ya. Pakai koma Syekh Nurjati. Kalau saya ngaku jelek gitu. Pamataluhu kaman bana kosron wahadama misron. Kalau begitu perumpamannya, contohnya itu kayak orang membangun istana dengan meruntuhkan sebuah kota. Membangun istana meruntuhkan sebuah kota. Kayak Sosatri membeli kacamata, menjual mata. Udah Sosatri, apa tuh? Bangun istana
dengan menjual, menghancurkan kota. Hah? Iya, kecilan rumah. Nyari cere jual gabus. Kamak buat apaan sekarang? Udah kagak ada. Qala alaihi salatu wassalam kam min shaimin la yasalahu min siyamihi illal ju'u wal atsyu. Nabi bersabda, enggak sedikit orang yang berpuasa tidak ada baginya dari hasil puasanya hanyalah rasa lapar dan haus. Tuh, kalau nggak bisa menjaga teman dola, jagain. Makanya kalau enak banget di kamar teman dola, dari pagi ke sore, mata nggak ngeliat apa-apa, kuping nggak ngeliat apa-apa, gitu enak aja. Hah? Ya kalau pagi kewajiban nyari dolar. Daripada nggak apa-apa nangok, ya udah kita ke kamar aja dah. Itu mata kita selamat jadinya, gitu. Wal khamisu an la yastaksira minal halali waqtal iftari. Yang kelima, puasanya orang solihin tidak banyak-banyak meskipun halal pada waktu buka. Cukuplah 2 gelas setengah. Ya kan kalau buka kita korma 3 buah kan gitu. Korma 3, ya airnya 3. Air teh segelas, kopi segelas, es segelas, ya 3 kan jadinya. Kolak berempat tadi. Tambah nasi 5 jadinya. Bihaitu yamla'u batnahu, sekiranya dia mengisiin sampai penuh perutnya. Itu namanya tidak boleh juga meskipun halal. Nah, akibatnya kayak ular karung. Makan ya habis makan bisa jalan udah diem melingkar. Ular karung itu kan? Hah? Iya ular karung. Yang adanya ular kadut namanya, abangnya ular karung. Makannya banyak, tapi udah bisa makan bisa kemana-mana. Diem aja. Walidha qala alaihi salatu wassalam ma min wi'ain abghada ilallahi min batnin mali'in halali. Pencernaan ma min wi'ain, tidak ada dari suatu pencernaan yang paling dibenci oleh Allah daripada perut yang penuh dari yang halal. Yang halal aja kalau penuh dibenci oleh Allah, apalagi diisi sama yang haram penuh, gitu. Nah, kayak Pak gitu, guru misalnya kalau makan mendikit, cuma sering. Gue mau makan cukup sesuap Ustaz, cukup sesuap dia makannya. Saya mau makan cuma sesuap. Iya. Kagak muat dulu kalau 3 suap mah. Suap aja. Wa amma saumu khawasil khawasi fa saumul qalbi anil himamid daniyati. Adapun puasanya khawasul khawas, yaitu menahan hati dari kepengen ketemu niada niyati. Niada niyati daripada pikiran-pikiran yang kotor.
dan niyati kotor. Menjaga hati daripada pikiran-pikiran yang kotor. Itu puasnya orang yang udah kelas nomor 1 tuh. Nggak boleh ada pikiran yang kotor. Ada, namanya Bang Misar. Ada. Ya sebetulnya kan kalau kita berpikir, buat apa sih berpikir yang negatif? Cuman ngotor-ngotorin pikiran doang. Makanya saya bingung, ngapain lu mikirin negatif-negatif? Yang positifnya sih banyak dipikirin, ngapain yang negatif? Gitu. Cuman ngotorin hati dan pikiran, akhirnya nelongsok kan? Nelongsok. Hidup gini-gini amat ya orang-orang mah. Bini cakep, gua mau roman ngeliat bini udah kayak gubuk butut. Tapi nggak jadian kotor, akhirnya begitu. Berpikir yang positif lah, yang bagus-bagus. Gitu, sehingga nggak pernah ada rasa nyesel hidup ini dan terus bahagia. Gitu bang. Jadi berpikir yang negatif itu udah batal puasanya kalau solihin mah. Gitu. Hah? Makanya puasa yang bermanfaat mah begitu. Pikirannya selalu Allah, Allah. Jadi puasanya betul-betul bermanfaat. Lah kalau kita cuma makan nasi minum doang, pikiran mau kemana? Tangan kemana juga tayangan. Ngajar di sekolahan, bocahnya cangkepan dikit, gitu nolongannya. Ya lagi puasa tapi ya kata santrinya, kata siswanya lagi puasa ini Pak Guru, emang lagi puasa yang enak begitu gitu. Tuh. Jadi kalau orang yang solihin, orang khawasul khawas mah dengan pikiran kotor aja puasanya batal udah. Kotor di sini jahat. Pantesnya ya kalau ono gua bawa ke kamar, gua kelesin 2 jam aja, begitu tuh. Nah, kalau bahasa orang sono udah pala, udah puasanya udah batal. Gitu. Pantesnya gua bawa ke kamar, gua kelonin 2 jam aja, begitu tuh. Gitu, lo pikiran begitu kan? Ini kotor kan? Gitu. Bukan pikiran jahat bukan ya. Kotor. Iya mas. Sama. Wal afkarid dunyawiyati dan pikiran duniawi. Hah? Duniawi itu artinya ngikutin nafsu kepengenan, itu duniawi. Kalau cari duit bukan duniawi Bang Dola. Duniawi itu orang kan hobinya kehobian. Jadi duniawi itu yang paling nomor 1 adalah kehobian seseorang. Itu duniawi. Kalau misalnya gini nih, boleh cari duniawi ya. 5. Misalnya gini, pagi-pagi umumnya bulan puasa ada sholat subuh itu jalan-jalan. Itu termasuk duniawi ya. Pokoknya kalau contoh kita lagi terawih, pikirnya udah inget futsal. Kayak gini hari nih, ntar habis buka puasa, gue mau ya main hobi lah kan. Dunia itu adalah laibun, permainan, main-main, bukan judi, bukan kan. Permainan, mainan apa aja itu dunia. Walahun, poya-poya, hura-hura. Yang namanya hura-hura, apapun hura-hura itu namanya dunia. Dan ini gak ada manfaatnya pisan. Mainan, hura-hura enggak ada gunanya pisan. Watapakurun, persaingan, itu dunia.
Wataka turun main banyak-banyakan fil amwal itu dunia. Gitu. Orang bisa berantem karena ini semua nih. Bisa hasut, bisa cemburu karena ini penyebabnya. Laibun, permainan, ada berantem. Itu yang namanya dunia. Kalau nyari duit, nyari apa, dan lu dapat buat ngasih istri dan anak, itu mah bukan dunia namanya. Jadi dunia itu lah biasa kita mah bahasa saya yang dalam kitab-kitab ulama tasawuf, dunia itu setiap yang tidak ada manfaatnya buat hidup di dunia dan tidak ada manfaatnya buat di akhirat, itulah dunia. Kalau yang ada manfaatnya dan tidak dilarang oleh agama, itu namanya masih perbuatan yang baik. Seperti dengan main bola, niatnya olahraga, tentunya kalau namanya olahraga waktunya pun diatur dan kagak tiap hari namanya olahraga. Kalau mau olahraga itu termasuk bukan dunia. Kalau hanya ngikutin kemauan, nggak apa-apa main nggak karuan, itu juga namanya dunia. Gitu. Jadi kalau punya tujuan tertentu, olahraga dan sebagainya, itu termasuk tidak dunia, masih jadi positif. Gitu. Itu bang, dunia. Jadi kalau buat yang saya ambil dari kitab-kitab tasawuf begitu, dunia ialah setiap perbuatan yang tidak ada manfaatnya buat kehidupan di dunia dan tidak ada manfaatnya buat kehidupan di akhirat, itulah dunia. Kayak apa contohnya? Kayak kita main caturan. Kalau bekerja capek istirahat sambil main catur nggak apa-apa. Kalau dari pagi sampai sore, atau congklakan, main congklak dari pagi sampai zuhur main lagi sampai pagi lagi, itu dunia namanya. Kalau masih ngisi waktu senggang capek agak pikiran puyeng di pikiran, sementara ngademin pikiran dulu kita main, itu namanya hanya refreshing, nggak termasuk dunia. Kalau emang apa itu ditotrot, dunia. Itu main apa lagi congklak. Biasanya bocah nih anak-anak begini puasa nih main kerambol dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi kerambolan terus, itu termasuk dunia. Kalau habis capek kerja dari pagi kerja jam 11:30 capek, untuk memulihkan tenaga pikiran kali sedikit-sedikit lah main kerambol apa, itu namanya selingan, bukan jadi dunia. Kenapa? Perlu kita juga refreshing, perlu refreshing gitu. Tapi kalau dari Bang Murjati pergi lagi main congklak sampai pulang masih main congklak, itu namanya dunia. Ngerti bang? Nah nggak ada hasil habisan, cuma dua hasilnya kalau main congklak itu. Main congklak kek, main kerambol kek, hasil cuma dua. Kalau kagak ambeien sakit pinggang. Hah? Dua cuma keuntungnya. Kalau kagak ambeien sakit pinggang. Gitu. Jadi ngerugi doang kan? Untungnya kagak ada, rugi, itulah dunia. Jadi kalau nyari duit sebanyak-banyaknya dan kita nggak lupakan sholat tugas-tugas kita, itu mah positif. Jadi yang namanya duniawi adalah hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu dunia. Kayak main layangan contohnya, dunia. Sampai mata pada dulu mau kotok ayam namanya ya. Main layang kotok ayam dulu kita kan. Begitu masuk rumah disembur di dalam mata kita. Sama nenek pakai nyaringan disembur. Kotok ayam. Oh kita masuk pun nggak tahu kan, dia bilang disembur. Untung nenek-nenek di Jawa Satu gue gampar. Udah namanya dunia tuh, ketawa kan ya. Jadi dunia itu bukan nyari duit lah. Kerja nyari duit bukan dunia. Dunia adalah suatu yang tidak ada manfaatnya.
titik. Kayak main layangan, main congklak, main kerambol. Kalau sekedar hanya istirahat, capek, ada refreshing, itu bukan dunia. Yang dunia yang jadi hobi. Wakaf pun saumul qalbi itu wal bari wakaf fihi amma siwallah bil kulliyati, dan menjaganya daripada berpikir yang selain Allah semuanya. Sudah berpikir selain Allah bilang udah batal puasanya para nabi. Ya makanya riwayatnya kan Nabi Yakub itu matanya sampai buta, dan Nabi Yusuf sampai hilang, dipindahkan 40 tahun dari bapaknya. Penyebabnya waktu Nabi Yakub sholat malam melihat wajahnya Nabi Yusuf bercahaya, ngelirik Nabi Yakub tuh ngelirik anaknya. Cuman gara-gara waktu tahajud ngelirik wajah anaknya, akhirnya matanya buta 40 tahun. Dan Nabi Yusuf yang penyebabnya dibuang sampai ke Mesir selama 40 tahun. Itu gara-garanya penyebabnya Nabi Yakub lagi sholat malam, lagi menghadap Allah, mau ngelihat wajah Nabi Yusuf ngelirik, dibikin buta kalian. Itu. Faidza tafakkara hadzas shaimu bima siwallah yahsulul fitru min shaumihi. Apabila berpikir orang yang puasa ini pada yang selain Allah, maka jadi batal puasanya. Kalau kita mah Bang Gisar, selama belum makan tupat sepiring setengah, belum batal puasa kita. Hah? Iya, tapi para solihin, para anbiya mah dengan hanya lupa Allah satu saat puasanya batal. Lupa Allah aja batal puasanya. Hah? Lah, tapi kita kan perlu, kalau pengen mah emang nggak susah tuh, gampang. Emang gue pakai duit? Enggak, ini nggak pakai duit, nggak pakai modal. Kecuali pakai duit kan kayak haji, nggak bisa kita. Bisa kalau kerjain, bisa Bang. Takut banget nih cakep. Bisa ini kalau kita usahain mah. Yang penting di rumah dibakul penuh. Itu kan. Tapi nama manusia nggak pernah cukup. Udah satu, mau dua, udah dua, mau tiga, akhirnya mau semua. Hidup di dunia pernah kecukupnya. Kalau udah kaya, pengen kaya lagi. Hidup di dunia mah nggak pernah ada cukupnya. Kata kita kali kalau udah ada dikit dah, kagak pernah cukup. Gitu. Kalau kita nanti mah kagak pernah ketemu. Udah sekarang apa adanya aja. Itu. Saya kira tadi ya suruh tebak. Iya. Menjadi batal puasanya. Ya, apabila orang yang berpuasa ini berpikir seperti ini, maka menjadi batal puasanya. Iya. Hasil buka enggak Iya, pikiran yang positif ya, jangan Victor. Wa huwa rutbatul anbiya'i wasiddiqin, dan itu martabat puasanya para nabi dan para sahabat nabi. Puasanya begitu, gak boleh berpikiran yang selain Allah.
Kalau Ustaz saat ini mau baca Quran dulu dari pagi sore, bisa ditubruk pakai bakul bininya. Ditubruk ke bakul. Enggak, kalau diambil rebus. Lagi dibaca, diambil kemudian dibawa mana? Di kukusan. Dikukus. Kalau lagi buka puasa sajiin Quran. Quran kukus. Fa inna tahqiqa hadzal maqami al-iqbalu ila Allah taala bil kulliyati. Fa inna tahqiqa, sungguhnya membuktikan ini tingkatan al-iqbalu ila Allah taala, yaitu selalu menghadap kepada Allah taala bil kulliyati, secara utuh ya, semuanya, wal insirafi an ghairi, dan berpaling dari selain Allah. Hanya menghadap Allah dan berpaling dengan Allah. Insiraf atau berpaling? Iya, apa? Insiraf. Jangan dibaca ini sirop. Insiraf. Kayak ngocong aja, ini sirop. Insiraf, berpaling dari yang lainnya. Menghadap kepada Allah dan berpaling dari yang lainnya. Pikiran kita begitu. Jadi Allah, Allah. Yang paling enak membaca Quran terus dari pagi ke sore. Basi dan hadap terus baca Quran terus. Ya, itu kan tadi syaratnya tadi. Itu. Pendaringan kudu penuh. Oh, dompet. Makanya ada bekal puasa, jadinya punya bekal. Ini kita punya bekal sih puasa. Malah bulan puasa bukan malah diem, malah makin asruk-asrukan. Jadi tradisi. Asruk-asrukan, aduk-adukan. Apalagi kalau belajar apa gitu. Ya, kata Mas Yusuf, saya mah dari Mas Idul nggak pernah beli beras. Yang bini beli. Alhamdulillah, saya pas baca Qul Huwallahu 3 kali bisa main waktu. Saya nggak pernah beli beras. Ya, kubur, yang bini beli. Ya, kamu puasa saya nggak pernah makan. Iya, selama puasa saya nggak masak. Iya, bukan. Enggak bini masak. Cupar amat. Lah sama kalau bulan puasa makan di luar dulu. Luar mana? Ya masih kamar tidur. Gitu ya. Udah maghrib belum nih? Tanggung. Terus lagi. Mentanggung nih jadinya. I'lam anna soma ibadatun la yaqau 'alaiha hawatul ibadi. Perlu diketahui bahwa puasa itu ibadah yang tidak bisa dipantau oleh panca indera hamba-hamba Allah. La yaqau tidak bisa dipantau, bukan tidak jatuh. Puasa tidak bisa dipantau. Nggak bisa diamat-amati orang. Maka mandula biar pura-pura lemes bisa. Puasa udah, puasa bu ya. Pura-pura lemes, pura-pura habis makan 2 piring. Bisa jadi. Nggak ada bisa dipantau orang puasa itu. Kena rahasia. Lah, panca indera, hawas itu panca indera. Fala ya'lamuhu, enggak ada yang mengetahuinya illallah ta'ala. Was-shaimu, yang tahu hanya Allah dan orang yang puasa. Fasara shaumu ibadatan bainar rabbi wal abdi.
Maka jadi puasa itu adalah ibadah yang langsung antara hamba dan Allah. Nggak ada yang tahu. Makanya berat banget. Antara langsung kita, nggak pakai ada perantara, ini mah langsung ibadah langsung. Walamma kana hadza ibadatun wa ta'atun la ya'rifuha illallah adafaha ila nafsihi. Dan manakala keadaan puasa ini ibadah dan taat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, maka dikaitkanlah kepada zatnya. Faqala as-sawmu li wa na'ji bihi. Puasa itu milik aku dan aku akan yang membalasnya. Udah menjawab katanya. Terus Waqila adhafahu ila nafsihi li'anna soma ibadatun la yaqa'u li ahadin fiha syirkatun ma'allahi ta'ala. Ada yang bilang dikaitkan puasa kepada zat Allah karena bahwa puasa itu ibadah yang tidak ada kemampuan bagi seorang pihak padanya pada puasa itu syirkatun kerjasama ma'allahi ta'ala bersama Allah ta'ala. Li'anna minal ibadi man ya'budus sonama wa yasjudu lahu wa yusalli syamsa wal qamara wa yatasaddaqu li ajli sonami wa hum al-kuffaru. Karena bahwasanya ibadah itu ada sebagian hamba yang menyembah patung dan sujud kepada patung dan menyembah matahari dan bulan dan bersedekah kepada patung, dan mereka itu orang-orang kafir. Walaysa minal ibadi ahadun yasumu lis-sonami aw lis-samsi aw lil-qamari aw lin-nahari bayasumu lillahi ta'ala kholison. Enggak ada cerita dan kisahnya ada seorang hamba yang puasa demi patungnya, puasa demi matahari atau demi bulan, atau puasa untuk siang hari. Bahkan semuanya berpuasa semata-mata karena Allah Ta'ala, mukhlis. Kalau sujud ada sujud sama orang, patuh ada sama orang, tapi gak ada puasa orang kena orang. Puasa enggak ada buat orang. Falamma kana hadza ibaratun la yuta'abbadu biha ghairillah wa ya ibadatun khalisatun lil ta'ala adafahu la nafsihi. Manakala ini ibadah, bahwa maka ada ibadatun, ini ibadah la yuta'abbadu biha ghairillah, tidak dilakukan, la yuta'abbadu, tidak dilakukan li ghairillah selain Allah, wa ya ibadatun khalisatun lillah, dan dia itu ibadah yang murni karena Allah, adafahu la nafsihi, maka dikaitkan kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab.